Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Pak Reza. Kali ini kita akan belajar koperasi dan koperasi sekolah ya. Jadi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Heningkan sejenak. Mari kita berdoa supaya materi yang disampaikan kali ini itu bisa dipahami dengan baik. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke, setelah doa yang harus kalian lakukan adalah bahagia. Ya, bahagia itu perlu agar kalian bisa menyimak dengan baik materi yang disampaikan. Jadi masalah-masalah yang ada ditinggalkan aja dulu semua, nggak usah dibawa kemari, nggak usah terlalu dipikirkan, nikmati aja, enjoy aja. Jadi setiap ada materi, enjoy aja, dan ini pun juga tidak terlalu berat ya, hanya cerita-cerita saja. Kalian bisa menyimak dan mencatat. Nah, jadi mencatat itu juga jangan lupa. Mencatat itu sangat penting supaya di kepala kita terekam dengan jelas, ya. Karena mencatat itu kita sudah pasti membaca. Jadi membaca, menulis itu adalah kegiatan yang menyebabkan otak kita itu merekam lebih jelas ya daripada hanya sekedar membaca saja. Kalian ini sudah membaca, mendengarkan lagi, dan menulis lagi. Nah, 3 kali itu. Jadi semua yang ada di kepala kalian itu akan tersimpan dengan baik gitu ya. Oke, kita mulai. Koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi itu badan usaha, sama seperti BUMN, BUMS, BUMD. Tapi bedanya, dia punya ciri tersendiri. Nah, jadi koperasi ini berazaskan kekeluargaan. Nah, berbeda dengan BUMN, berbeda dengan BUMD, perusahaan-perusahaan lain, beda ya. Jadi tujuan koperasi itu untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat di sekitarnya. Itu tujuan koperasi. Nah, jadi itu baik kan? Baik. Nah, inilah sebenarnya sistem ya, sebuah sistem yang diciptakan untuk membantu rakyat. Karena koperasi ini dia tidak merugikan. Dia kalau misalkan berkembang bagus gitu kan, semuanya untung, anggotanya untung, tidak ada yang dirugikan di sini. Jadi sistemnya dia sama-sama untung. Tidak ada istilahnya karyawan di sini. Jadi contoh begini, kalau kita bekerja di BUMN, kita itu sebagai karyawan BUMN, kita digaji, ya kan? Digaji setiap bulannya, misalkan 3 juta, 4 juta gitu. Nah, di koperasi itu berbeda. Kita sebagai anggotanya bekerja dalam kegiatan koperasi itu, dia sistemnya bagi hasil. Misalkan keuntungan koperasi itu 100 juta, maka dibagi. Misalkan ada 10 anggota, maka dibagi 10. Nah, kan lebih adil dia kan. Nah, samalah seperti konsep warung Padang ya. Jadi kebanyakan nih warung Padang, apalagi di zaman dahulu tuh, warung Padang itu sifatnya yang bekerja itu tidak dianggap sebagai karyawan. Dia bukan babu, enggak. Mereka menganggap itu sebagai saudara. Jadi setiap keuntungan setiap bulannya itu dibagi sesuai dengan pendapatan bulan itu. Jadi kalau misalkan kebetulan banyak pelanggannya, laris manis, maka banyak untungnya, maka besar juga lah pendapatan semua anggota yang bekerja di warung Padang itu. Tapi kalau memang lagi sedikit, ya udah, ya sedikitlah dapatnya. Nah, seperti itu dia. Beda kan dengan karyawan di perusahaan, mau untung perusahaan besar, mau untung perusahaan kecil, ya gaji segitu-segitu aja gitu. Nah, paling kalau dia semakin lama semakin bertambah. Nah, itu ya, kurang lebih seperti itu. Koperasi itu badan usaha dan
berbeda dengan sistem perusahaan. Itu dia. Oke, itu yang penting ya, pengertian koperasi. Oke, kita akan pelajari lebih detail ya tentang koperasi itu apa. Koperasi merupakan sekumpulan orang untuk membentuk suatu usaha ataupun organisasi dalam rangka mencapai tujuan berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, jadi di koperasi itu ada usaha, ada organisasi. Ya. Organisasi itu berarti nanti ada pimpinannya, ya, ada anggotanya, ada sekretarisnya. Nah, itu organisasi, itu susunan organisasi. Nah, kalau membentuk suatu usaha berarti ada kegiatan yang dilakukan untuk mencapai keuntungan ataupun mencapai tujuan. Gitu. Jadi koperasi itu berasal dari co dan operation, ya. Co itu berarti sama-sama, operation itu usaha. Usaha untuk mencapai tujuan. Maka koperasi ataupun cooperation itu adalah sama-sama mencapai tujuan atau berusaha sama-sama. Nah, gitu. Dan ini diatur ya. Koperasi ini diatur dalam undang-undang, ada hukumnya. Dan gerakan ekonomi rakyat itu basisnya adalah koperasi karena memang sistemnya adalah kekeluargaan. Gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan koperasi itu ada 4 unsur. Yang pertama itu merupakan suatu badan usaha, ya, yang sistemnya berbeda dengan perusahaan. Lalu B, ya, yang kedua adanya anggota baik orang ataupun badan usaha, ya. Anggota itu kalau misalnya koperasi kecil di desa anggotanya itu orang. Tapi kalau ada koperasi yang besar misalkan antara perusahaan koperasi-koperasi bisa, ya. Koperasi besar lalu anggotanya koperasi-koperasi lagi bisa. Nah, ya, bisa juga badan usaha lain gitu. Nah, itu sifatnya ya. Atau misalkan koperasi sekolah sesumut, maka anggotanya itu adalah sekolah-sekolah. Nah, gitu. Atau koperasi sekolah, ya anggotanya itu bisa siswa, bisa guru. Nah, gitu dia. Jadi bisa berbentuk orang, bisa berbentuk badan usaha. Lalu kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, tentu saja ya. Prinsip koperasi tadi asas kekeluargaan. Lalu merupakan gerakan ekonomi rakyat. Iya, jelas koperasi itu dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Gerakan ekonomi rakyat. Itu dia. Oke, sejarahnya bagaimana sih? Koperasi itu muncul di abad 20 ya. Berarti di tahun 2000, 1900 sampai 2000 gitu. Nah, lalu itu didirikan oleh siapa? Oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam gitu. Jadi itu yang mendirikan dan itu sudah ada pada saat itu undang-undangnya, tapi masih undang-undang Belanda waktu itu ya karena kita kan belum merdeka, 1927 belum merdeka. Kita merdeka 1945. Jadi beberapa puluh tahun sebelum merdeka koperasi itu sudah ada gitu. Walaupun berbeda kondisinya ya dulu dengan yang sekarang. Dulu mendapatkan tekanan-tekanan oleh penjajah gitu. Nah, lalu pada tahun 1932 ya, koperasi itu dianggap di tahun itulah koperasi dianggap sebagai tahun puncak pertumbuhan gitu. Jadi koperasi di situ berkembang tahun 1932. Nah, lalu 1942 Jepang masuk tuh ke Indonesia, ya kan? Nah, lalu diubahlah koperasi menjadi alat distribusi. Jadi hanya untuk menyalur-nyalurkan aja, udah berubah fungsi dia. Nah, lalu setelah Indonesia merdeka, dibuatlah undang-undang ya yang mengatur tentang koperasi. Itu di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 yang mengatur tentang koperasi agar bisa berkembang. Oke. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya ya. Jangan lupa dicatat. Oke.